Halo guys, untuk video kali ini ada yang berbeda dari video-video sebelumnya. Biasanya kita langsung membahas ke dalam topik pembahasan. Untuk kali ini ada yang menarik nih. Kita makan mie dengan nasi, dengan telur goreng, dan juga ada kerupuk. Apa yang terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Selamat datang kembali di Dokter Deso Channel. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung kalori. Nah, sebelum itu tetap buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Sebelumnya, kenapa kok saya membahas tema ini? Bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori? Karena banyak teman-teman semuanya yang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara untuk menurunkan berat badan? Bagaimana sih cara untuk menaikkan berat badan? Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita menurunkan atau meningkatkan berat badan. Apa sih hitung kalori? Kita mau makan aja, kita harus masih hitung-hitung. Kita harus ribet, pilih sana, pilih ini, pilih itu, gitu kan? Tenang, ribetnya sedikit. Yang lebih ribet lagi ketika menata hati, dia akan kembali. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kalori. Apa sih itu kalori? Kalori adalah takaran energi dalam makanan. Nah, ketika kita makan, makanan akan dibakar oleh tubuh dan akan menghasilkan kalori. Kita harus tahu berapa kalori yang dibutuhkan oleh tubuh dalam waktu satu hari. Sehingga ketika kita sudah tahu kebutuhan kalori kita dalam satu hari, kita akan tahu berapa jumlah makanan yang diperlukan oleh tubuh. Kenapa orang itu bisa gemuk? Karena apa yang kita makan itu lebih besar daripada yang kita butuhkan. Contohnya, kita ambil gampangnya saja, kalori itu adalah bensin. Ketika kita mengisi bensin ke dalam kendaraan kita, bisa motor atau mobil, atau mengisi solar ke dalam mobil, ketika kita berlebih mengisinya, itu akan tumpah. Tapi berbeda dengan tubuh manusia. Kalau tubuh manusia, dia tidak akan tumpah, tapi dia itu disimpan. Kenapa? Karena tubuh manusia itu sifatnya itu suka menabung. Nah, dia akan mempersiapkan ketika tubuh kita atau kita itu dalam kondisi kelaparan. Jadi nanti sudah ada cadangan makanan yang akan dibakar. Nah, itu adalah pentingnya kita mengetahui kebutuhan kalori kita dalam satu hari. Jika kita sudah tahu jumlah kalori yang kita butuhkan dalam waktu satu hari, kita bisa menyesuaikan jumlah makanan yang kita makan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Bagaimana caranya untuk menghitung kalori? Yang pertama, kita harus ketahui dulu kalori basal. Kalori basal yaitu kalori yang dibutuhkan untuk tubuh kita untuk bertahan hidup. Contohnya, kalori ini dibutuhkan untuk jantung berdetak, paru-paru bernapas, saluran cerna untuk mencerna makanan, ginjal untuk metabolisme, dan lain-lainnya. Bagaimana cara kita menghitung kebutuhan kalori basal kita? Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu berat badan ideal kita, yaitu dengan cara 90% dikali dalam kurung tinggi badan dalam satuan cm dikurang 100 tutup kurung sama dengan kilogram. Ini digunakan ketika tubuh kita untuk laki-laki lebih dari 160 dan untuk perempuan lebih dari 150 cm. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang tinggi badannya? Untuk laki-laki kurang dari 160 dan untuk perempuan kurang dari 150 cm. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu tinggi badan dikurangi dengan 100. Contoh.
Pria, usia 25 tahun, tinggi badan 170 cm, berat badan 90 kg, dan pekerjaannya sebagai pegawai kantor. Untuk berat badan idealnya yaitu sama 90% dikali 170 dikurang 100. Hasilnya yaitu 63 kg. Untuk kalori basalnya yaitu BBI dikali 30 karena orangnya laki-laki, yaitu hasilnya 1890 dibulatkan menjadi 1900. Ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi apakah kebutuhan kalori ini ditambah atau dikurangi. Pertama yaitu usia. Usia lebih dari 40 tahun maka akan dikurangi 5-10% dari kalori basal. Kenapa? Karena di usia lebih dari 40 tahun metabolisme tubuhnya sudah mulai berkurang. Untuk dicontoh, pasien tidak dikurangi karena usianya kurang dari 40 tahun. Terus yang kedua yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini itu digolongkan menjadi 3, yaitu aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat. Apa sih yang masuk ke dalam aktivitas ringan? Contohnya kayak seperti pegawai kantoran kayak gitu, dia hanya duduk, sering beraktivitas kebanyakan duduk. Terus yang masuk ke dalam sedang, contohnya mahasiswa itu dia akan sering berjalan ke sana ke sini mengejar dosen gitu kan, untuk nggak mengejar yang lain gitu kan, mengejar dia gitu. Terus selanjutnya yaitu aktivitas berat. Aktivitas berat di sini contohnya yaitu ada petani, buruh. Kita mengetahui untuk aktivitas ringan ditambah dengan 20%, aktivitas sedang ditambah dengan 30%, dan aktivitas berat ditambah dengan 40% dari kalori basal. Untuk dicontoh, dia ditambah 20% dari kalori basal sehingga kalorinya akan ditambah yaitu 380 kalori. Nah, untuk selanjutnya atau untuk faktor yang ketiga yaitu berat badan. Berat badan kita itu masuk ke dalam gemuk atau kurus, yaitu dengan cara berat badan ideal kita tadi plus minus 10%. Jika kita gemuk maka akan dikurangi 20-30%, dan jika kita kurus kebutuhannya akan ditambah 20-30%. Untuk dicontoh, karena orangnya gemuk maka dia akan dikurangi 20% yaitu 380, sehingga kebutuhan kalorinya menjadi 1900. Kita ketahui kebutuhan kalori kita hitung dan kita bagi menjadi 75%-nya itu dalam makanan berat dan sisanya itu dalam snack atau makanan ringan. Jadi untuk pagi 25%, setelah itu diselingi snack 10-15%, setelah itu akan makan siang 25% dari kebutuhan kalori kembali, setelah itu 10-15% snack lagi, dan yang terakhir makan malam 10-25% lagi. Nah, tadi masih ingat di video pertama saya itu makan mie dengan nasi, kerupuk, dan ada telur yang digoreng. Sudah berapa kalori yang saya makan? Untuk mie instan itu kurang lebihnya 300 kalori. Menggoreng telur dengan minyak goreng 2 sendok makan itu sudah 260 kalori. Dimana untuk minyak gorengnya yaitu dengan 2 sendok makan itu setara dengan kurang lebih 180, dan untuk telurnya 80 kalori. Terakhir yaitu kerupuknya itu ada 30 kalori. Nah, jadi saya tadi makan itu sudah 590 kalori. Jadi semisal kebutuhan kalori saya yaitu 450 kalori, maka sekitar 140 kalorinya itu akan disimpan oleh tubuh. Bisa disimpan di sini, dan di perut, paha, dan juga betis. Nah, bagaimana cara kita untuk membuang kalori tadi yang ada di dalam tubuh yang sudah disimpan oleh tubuh? Yaitu dengan cara dibakar. Nah, bagaimana kita cara membakarnya? Salah satunya yaitu dengan berolahraga, yaitu contohnya bisa lari dalam 1 jam tanpa berhenti dengan jarak 5 km itu akan bisa membakar kalori kurang lebihnya 600 kalori. Jadi kalau saya tadi kebutuhan kalori atau sisa kalori
yang ada di dalam tubuh saya yaitu ada 140 kalori. Maka saya akan harus berolahraga 15 menit lari tanpa berhenti untuk membakar itu semuanya, sisa-sisanya. Nah, setelah kita lari atau setelah kita berolahraga, kita akan capek, kita akan makan lagi. Jadi untuk diet ini adalah bukan kita membatasi makan, tapi atur pola makannya. Satu piring setengah porsinya itu adalah berisi sayuran atau buah-buahan, seperempatnya protein dan sisanya karbohidrat. Kalau sudah begitu, ketika kita sudah mengatur pola makannya, apakah berat badannya akan turun? Pasti akan turun. Kenapa? Karena kita sudah mengatur kebutuhan kalori kita sehari-hari dengan asupan makanan yang kita butuhkan dengan cara gizi seimbang seperti itu. Nah, untuk yang terakhir kalinya, untuk penutup, saya punya quotes buat teman-teman yang mau diet. Karena membakar kalori itu lebih susah daripada kita membatasi asupan makanan, maka sebaiknya buat teman-teman yaitu marilah kita batasi asupan makanan kalori kita yang masuk ke dalam tubuh. Karena yang tadi, kalau semisal kalori itu berlebih, itu akan disimpan dan kita harus membakarnya, dan itu akan lebih susah seperti itu. Untuk video kali ini cukup sekian. Untuk buat teman-teman semuanya yang belum like, share, dan subscribe, silahkan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Channel ini memberikan informasi tentang kesehatan, pola hidup, dan juga nutrisi. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Dadah!